Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara dan Allah SWT, di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ayat ini jelas memerintahkan kepada kita, sebagaimana diterangkan para ulama, adalah ayat yang merintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sebagaimana diterangkan para ulama, taat kepada Allah adalah mengikuti, tunduk kepada Al-Quran, taat kepada Rasul, mengikuti, tunduk kepada As-Sunnah. Dan ulil amri di antara kalian. Tak ada yang berbeda pendapat bahwa ayat ini wajib taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Namun yang perlu dicatat, sebenarnya ayat itu bukan hanya memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri. Ayat ini juga memerintahkan kepada ulil amri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana kita fahami kesimpulan itu? Ini dari ayat ini. Di awal ayat ini Allah menyerukan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya tentu termasuk di dalamnya adalah ulil amri. Karena dalam ayat tersebut disebutkan, Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara kalian. Ketika disebutkan minkum, yang berikan makna tabi'id, ya ba'diyah, sebagian, artinya minkum minalladzina amanu, yani minal mu'minin. Ketika disebutkan minkum berarti ulil amri itu adalah bagian dari orang mukmin, bagian dari orang beriman. Ketika dia merupakan bagian dari orang yang beriman, berarti dia termasuk orang yang disuruh ayat ini untuk atiullaha wa atiur rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Oleh karena itu, ulil amri mestinya ketika memerintah rakyatnya, dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini diperkuat di dalam ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya, Allah juga merintahkan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan kamu ketika memutuskan perkara di antara manusia, yang memutuskan dengan adil bil adl, yakni bil ahkamin Islam, dengan hukum Islam. Berarti al-ulil amri yang punya tugas, kewajiban untuk memutuskan perkara di antara mereka, dia memutuskan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain. Allah menegaskan, misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, 49 misalnya, memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Bahkan ada celaan keras kepada mereka ketika mereka tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan dengan sebutan yang sangat keras. Misalnya mereka disebutkan fasikun, dhalimun, atau bahkan kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, faulaika humud dhalimun, faulaika humul kafirun. Maka ayat ini di samping juga memerintahkan kaum muslimin taat kepada ulil amri, maka sesungguhnya ayat ini juga memerintahkan kepada penguasa untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh seorang penguasa menolak hukum Allah, apalagi menghalangi, memusuhi, dan bahkan mengkriminalisasi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilakukan, maka dia layak menjadi wa ulil amri minkum. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.